Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berinteraksi sesama manusia. Yang terhormat dosen pengampu pada pagi hari ini, Bapak Dr. Muhammad Kadarudin SOS MSOSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami yang berjudul Problematika Dakwah. Saya sendiri selaku moderator Ayu Landari sekaligus sebagai pemateri pertama dan Muhammad Reski sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi pertama. A. Pengertian problematika dakwah. Pengertian problematika. Arti kata problematika menurut beberapa tokoh antara lain: 1. Problematika berasal dari kata problem yang artinya masalah atau persoalan. Jadi, problematika adalah hal yang menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan. Nomor 2. Problematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan hal yang menimbulkan masalah, hal yang belum dipecahkan, permasalahan. Pengertian dakwah. Dakwah dari segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata yad'u, fi'il mudhari, dan da'a, fi'il madli, yang artinya adalah memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, dan memohon. Sedangkan dari segi istilah, banyak pendapat tentang definisi dakwah. Di antaranya, pendapat itu adalah sebagai berikut. Nasruddin Latif dalam bukunya Teori dan Praktek Dakwah Islamiyah mendefinisikan dakwah sebagai setiap usaha atau aktivitas dengan lisan atau tulisan dan lainnya yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah. Kesimpulannya, berdasarkan definisi-definisi di atas problematika dan dakwah, maka disimpulkan bahwa suatu hal permasalahan atau yang menimbulkan masalah dalam dakwah, baik seruan, ajakan, panggilan yang belum bisa dipecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas lanjutan daripada materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Adapun materi yang saya sampaikan yaitu unsur-unsur problematika dakwah. Di sini, unsur-unsur problematika dakwah memiliki beberapa poin. Poin pertama, problematika dilihat daripada subjek dakwah. Dalam hal ini, keberhasilan suatu aktivitas dakwah sangat ditentukan oleh kualitas daripada dai itu sendiri dalam penguasaan materi serta mampu memahami sifat dan sasaran dakwah. Poin kedua, problematika dilihat daripada objek dakwah. Jika seseorang dai membawakan suatu ceramah yang harus diperhatikan terlebih dahulu ketika ingin menyampaikan ceramahnya, ialah memperhatikan objek dakwanya. Poin ketiga, problematika dilihat daripada metode dakwah. Menurut Adnan Rahab, materi dakwah harus diketahui lebih dahulu mengenai problematika apa yang dihadapi oleh masyarakat sebagai sasaran yang berkaitan dengan suatu situasi dan kondisi, juga adat istiadat dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat.
Poin keempat, problematika dilihat daripada media dakwah. Dengan memanfaatkan media dakwah, diharapkan kegiatan dakwah dalam bentuk apa saja berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan dakwah Islam. Materi kedua, macam-macam problematika dakwah. Di sini, macam-macam problematika dakwah terbagi atas dua. Yang pertama, problematika internal. Yang kedua, problematika eksternal. Problematika internal diklasifikasikan dalam dua kelompok. Pertama, kelemahan dai terhadap pemahaman konsep-konsep agama sebagai substansi dakwah. Metode yang dipakai serta kualitas dai itu sendiri. Poin kedua, kelembagaan dakwah yang kurang profesional dalam aspek manajemen. Oke. Lanjut kepada problematika eksternal. Problematika eksternal adalah suatu keadaan yang merintangi gerakan dakwah yang datang dari faktor luar, baik struktur politik nasional maupun internasional yang mengalami interdependensi sistem. Ya, sekian daripada materi yang telah saya sampaikan.